Benarkah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Halo sahabat sejarah, pernahkah kalian mendengar bahwasanya Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Benarkah demikian? Silahkan simak videonya sampai habis. Dimulai dari kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman, tiba di pelabuhan Banten menjadi awal perjumpaan bangsa Belanda terhadap orang-orang Nusantara. Namun, kedatangan Belanda akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Kemudian, pada tahun 1598 bangsa Belanda datang kembali ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybrecht van Waerwyck tiba di Kepulauan Maluku pada bulan Maret tahun 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Nusantara. Ada 14 perusahaan yang kemudian memberangkatkan 62 kapal, yang menjadi cikal bakal terbentuknya VOC untuk menghindari persaingan antar perusahaan dagang Belanda dan bersaing dengan bangsa lain. Dari penjelasan tadi, apakah yang kalian pahami dari kedatangan awal bangsa Belanda ke Indonesia? Selama ini, kita mengenal kedatangan Belanda identik dengan praktik kolonialisme. Namun, menurut Blakemore dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Hasundungan tahun 2021, kolonialisme didefinisikan sebagai kontrol oleh satu kekuatan atas wilayah atau orang-orang yang bergantung. Itu terjadi ketika satu bangsa menaklukkan yang lain, menaklukkan penduduknya dan mengeksploitasinya, seringkali sambil memaksakan bahasa dan nilai-nilai budayanya sendiri kepada rakyatnya. Konsep kolonialisme erat kaitannya dengan imperialisme, yaitu kebijakan atau etos penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk menguasai bangsa atau rakyat lain yang mendasari kolonialisme. Dari penjelasan tersebut, periode VOC tahun-tahun 1602 sampai tahun 1799 bukanlah masa penjajahan, sebab VOC bukanlah negara atau bangsa, tetapi sebuah kongsi dagang dengan hak khusus, di mana, dengan hak-hak kenegaraan yang dimilikinya, gerak VOC menjadi sangat leluasa. Ibaratnya, VOC adalah suatu negara karena ia juga memiliki hak kedaulatan. Perkembangan berikutnya, company berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas berdagang, tetapi ikut campur yakni dengan mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal tersebut berakibat menimbulkan perlawanan di beberapa daerah. Misalnya di Banten, Mataram, Makassar, Bali dan Maluku. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu banyaknya pengeluaran untuk biaya peperangan dan banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan meninggalkan hutang 136,7 juta gulden, dan kekayaan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Nusantara. Pada awalnya, relasi VOC dan banyak kerajaan, kesultanan di Nusantara adalah berdagang. Jikapun VOC berhasil menguasai Ambon, Maluku dan Jayakarta, bukan berarti mereka telah menguasai seluruh Nusantara. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kedatangan Cornelis de Houtman dan terbentuknya Verenigde Oostindische Compagnie
VOC di Nusantara bukanlah suatu penjajahan atas Indonesia. Berdasarkan penjelasan tadi, bagaimanakah menurut kamu jawaban terkait Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda? Nantikan video selanjutnya, dan komen di kolom chat di bawah. Sampai jumpa lagi.